Sayyidillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
Wa
Diridhoi dalam Al-Fatihah. Alamat anak solehiku Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai yang saya hormati, Bapak Camat Kemaura Utara Pribadi, Bapak Iskandar SOS, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Saro Anggamo, Bapak Eko Wahidi beserta para aparat-aparatnya, yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Olonoa, yang terhormat Bapak Herman Made beserta para aparat-aparatnya, dan juga kepada semua tokoh agama yang ada di daerah SPB ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak bisa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Dan juga yang saya hormati kepada semua tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam ini saya diperkenankan untuk pacapah, jadi wong Madura pacapah, diperkenankan untuk bicara di sini. Nggih, padahal nggih kula nggih boten sinten-sinten, kula namung santri sing ditugasaken atau diamanaken kali Romo Kiai Ahmad Satid Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Asunia, untuk bertugas dan berkhidmat di TPQ Asunia Sutra yang dipimpin oleh Ustaz Marzuki Effendi sendiri. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri menawi wonten sing dereng kenal kalian kula. Nama saya Muhammad Yusuf, dipanggil dengan Yusuf atau nama biasanya Ucup, Yusuf. Yusuf. Nggih, temen iki sedherek kula nggih wonten sing namine Muhammad Yusuf. Yang mungkin sendiri. Nggih. Sami-sami namanya Muhammad Yusuf. Kula lahir di Desa Laburlor, Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya negara Indonesia. Dan saya mencari ilmu di Pondok Pesantren Asunia Kencong, Jember. Dan alhamdulillahnya saya bertempatan bertugas di Sulawesi Tenggara, Konawe, Tonauna Utara. Saya sedikit ada gambaran sebelum saya kesini. Bagaimana saya bertugas di sini ya? Apakah bahasanya beda? Apakah bahasanya bagaimana? Ternyata sudah sampai di sini, ternyata seperti di daerah Jawa suasananya. Orangnya Masya Allah ramah-ramah sekali. Apalagi kalau waktu tahlilan itu Masya Allah jamuan itu banyak sekali. Kaget loh. Masya Allah. Benten kalian tanggung jawab. Benten sekali, Masya Allah. Kalau sangat berbahagia sekali di sini. Alhamdulillah. Dalam malam yang penuh barokah ini, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu manaqib. Secara hakikat manusia adalah cerminan bagi orang lain. Kita adalah cerminan bagi orang lain. Seperti kita kepada anak kita, atau kita dengan saudara kita, atau kita dengan teman-teman kita, menjadi cerminan. Seseorang dapat menginspirasi bersamanya agar dapat berbuat baik.
dan menghadapi segala cobaan dan tantangan dengan sabar. Selain itu, manusia jika ingin menjadi lebih baik ketika ia mau ikut belajar dan berkumpul bersama orang-orang yang dianggap teladan. Seperti pada malam hari ini, kita pada malam hari ini membaca manaqib, yaitu membaca sejarah-sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan manaqib itu apa? Secara definisinya, yaitu manaqib itu adalah cerita kemuliaan tentang para ulama sholihin, yang di situ disebutkan tentang cerita riwayat-riwayatnya beliau dan suri tauladan dari akhlaknya beliau. Dikatakan dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, inda dzikris sholihin tanazzalu rahmah. Ketika di situ majelis membacakan nama-nama orang soleh, membacakan riwayat-riwayat orang soleh, membacakan cerita-cerita dari orang soleh, maka di situ majelis akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah di sini kita berkumpul di majelis ini telah diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini jelas tidak akan disebutkan nama-nama orang yang tidak soleh. Maka tidak baik untuk menceritakan hal-hal yang buruk atau cerita-cerita orang yang buruk. Lebih baik kita membacakan cerita-cerita orang ulama sholihin agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca manaqib itu sah-sah saja ketika manaqib itu jelas benarnya. Tapi kalau manaqib itu isinya cerita tentang orang-orang soleh yang hanya bualan atau khayalan saja, atau karma-karma palsu, sampai pelanggaran syariat, mendingan jangan. Kita harus berhati-hati. Kita harus menelusuri dulu apakah manaqib ini benar, apa benarkah kesohihannya. Kita harus meneliti dulu. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah ulama besar. Beliau ini adalah ulama besar yang mana beliau ini adalah al-alim al-alamah. Beliau ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang al-alim al-alamah. Beliau bukan hanya sekedar alim tentang ilmu tasawuf atau sufi, tapi beliau juga mufti. Beliau ahli dalam berfatwa. Bahkan beliau mengikuti dua madhab, yakni Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Tapi asalnya beliau itu mengikuti dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi saking alimnya beliau sampai-sampai berfatwa dengan menggunakan madhab Syafi'i juga. Masya Allah, itulah kealiman beliau sampai tidak bisa saya ceritakan banyak cerita dari beliau ini sebenarnya. Tapi tidak bisa saya ceritakan. Dan kita dalam bercerita tentang orang-orang soleh ini, kita harus jelas dari mana kita ambil dan cerita orang-orang soleh ini. Jangan asal mengambil cerita hanya dari kata jari ini, jangan sampai seperti itu. Karena banyak di luar sana orang yang bercerita tentang orang-orang soleh hanya mengambil dari logikanya sendiri, menurut khayalan-khayalannya saja sendiri. Bukan kok dari gurunya, bukan kok dari mursyidnya, tapi hanya sekedar logikanya sendiri. Ini bahaya, jangan sampai seperti ini. Jadi kita harus, makanya kita kalau belajar ilmu itu harus mempunyai guru atau mursyid. Kalau kita belajar ilmu hanya dari membaca buku saja, tidak ada yang membimbing kita, maka yang kita ikuti hanyalah setan. Tapi kalau kita mempunyai guru, mencari ilmu, mempunyai guru, maka kita nasabnya atau sanadnya akan sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus berhati-hati dalam mencari ilmu. Soalnya banyak riwayat-riwayat atau nukilan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini yang diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sudah.
Tapi yang jelas kita di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat atau faedah dari baca manaqib ini sangat banyak sekali, dan yang saya ingat hanya 4. Yang pertama, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, contohnya seperti apa? Kita bayangkan ada botol di sini ya. Kalau botol tersebut ini diisi dengan air terus menerus, atau air ini diumpamakan doa kita, pembacaan manaqib kita, terus kan banyak yang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ya. Jadi terus sampai penuh. Nah, luberannya ini akan menyalur kepada kita semua. Jadi membaca manaqib ini hukumnya diperkenankan karena menjadi penyebab datangnya kebaikan. Maka sampai sangat dianjurkan sekali membaca manaqib ini. Ini manaqib isinya untuk kebaikan kita. Manaqib itu isinya kan cerita-cerita dari ulama sholihin. Maka kita bisa mengambil ibrah hikmahnya ya. Terus yang ketiga, bisa mendatangkan rezeki. Yang rezekinya seret atau tidak lancar, kalau sering membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah dilancarkan semuanya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang nomor 4, mengeratkan silaturahmi antar warga dan masyarakat. Dan kita berkumpul di sini adalah untuk bersilaturahmi, untuk menerapkan ukhuwah Islamiyah agar lebih erat lagi solidaritas kita sebagai umat Islam yang rahmatal lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup mengaten yang bisa saya sampaikan menawi ada ucapan saya atau perkelakuan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami sekali lagi memohon minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad duri putih ditandur ning kebun aku, wadah lele diponyo klok boiro bagi opo. Duri putih ditandur ning kebun aku, wadah lele diponyo klok boiro. Ala